Halo semuanya, kembali lagi di tutorial. Pada hari ini kita bakal ngebahas tentang SDS, Chapter 2, Conditional Independency, sama Product Rule. Kita langsung masuk ke soal ini aja. Menurut gue sendiri, ini adalah bagian yang lumayan sulit, jadi langsung ngebahas yang bagian ini aja. Jadi di sini ada kendaraan yang entering sebuah tempat. Ini Luray Caverns ya. Nah, ini dia kemungkinan dia punya Canadian license plates itu kan 0,12 ya kalau di sini. Nah, jadi di sini eh ini eventnya sendiri bisa kita namain L, di mana orang yang kendaraan itu ada license plate ini, sama yang kalau camper di sini kan ada probability that is it is a camper, itu kita bisa namain sama C aja, itu eventnya. Nah, kemudian di sini eh kan probability-nya udah tahu ya, dimana kalau kita lihat kalau dia kemungkinan dia punya Canadian license plates itu adalah kita namain sama PL, itu adalah 0,12, sedangkan di sini probability dia adalah seorang camper itu adalah ini 0,28. Nah, kita langsung lihat aja soalnya di sini. Yang a camper entering the Luray Caverns has Canadian license plates, berarti ini yang givennya apa? Givennya kan givennya itu adalah yang camper ini, ya nggak? Jadi given camper, probability probability dia punya Canadian license plate apa sih? Nah, jadi itu kita bisa tandain sama kayak gini. Nah, peluang L given C. Sip. Jadi ini kan kalau kita tahu rumusnya ya mudah aja kan. Rumusnya ini. Uh, yang irisan, rumus irisannya, terus ini per probability PC. Nah, sekarang kita tahu nggak irisannya di sini? Irisannya kan udah diketahui di soal juga kan. Itu di sini uh, probability that it is a camper with Canadian license plates itu kan 0,09. Ini irisannya. Nah, jadi di sini ini tinggal kita masukin aja. Jadi 0,09, 0,28 hasilnya adalah 9/28. Next, yang B. Nah, kalau yang di B ini kalau kita lihat dia terbalik ya. Jadi di sini givennya itu sebenarnya adalah ada kendaraan nih, ada license plate-nya. Tapi di sini ditanyain probability dia adalah camper itu berapa sih? Jadi ini dibalik aja. Jadi PC given L kayak gitu. Nah, rumusnya kan ini juga bisa langsung kita cari kan pakai rumus yang kayak gini. Jadi ini dibagi sama PL yang di bawah ini. Nah, ini tinggal kita hitung. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 3/4. 3/4. Nah, yang C sekarang terakhir. Kendaraannya itu masuk ke sampel itu masuk ke bagian sampel space kita, tapi dia nggak punya nggak punya license plates-nya itu, yang Canadian plates itu, atau dia bukan seorang camper. Jadi kalau kita notasiin gimana? Kan berarti ini kan L aksen, terus ini apa? Kita cari untuk ini C aksen ya, kayak gitu. Nah, ini berarti kita cari union ya. Nah, berarti di sini kita bisa langsung pakai rumus apa nih? Bisa pakai rumus kan ini sama dengan apa? Sama dengan P L irisan C aksen. Nah, ini sama aja sama 1 dikurang P L irisan C.
Jadi ini kalau kita cari berarti 1 kurang 0,09 hasilnya adalah sama dengan 0,91. Nah ini adalah jawabannya gitu. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah soal pertama kita. Bagaimana dengan selanjutnya? Nah, di sini ini kita ngomongin tentang produk ya, produk rule gitu. Nah, jadi intinya adalah di sini kita ngebahas teorinya dulu deh. Nah, teorinya itu kayak gini. Misalkan kita punya event A, B, C gitu ya. Jadi A irisan B irisan C itu nilainya sama dengan P A dikalikan dengan PB given A dikalikan dengan P C given A irisan B gitu ya. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya itu berlaku kalau misalkan si ini berlaku kalau misalkan si event ini dependent ya satu sama lain gitu. Nah, ini bakal kita lihat nanti ya di soal selanjutnya kalau misalkan dia independent tuh gimana. Jadi ini rumus yang kita pakai. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini biar lebih susah. Jadi coba kalau misalkan dikasihnya gini aja, kita gimana cara kerjainnya? Oke. Nah, yang pertama yang A, find P A irisan B irisan C. Itu kan ya udah kita pakai rumus yang udah kita punya kan tadi kan. Itu mudah aja. Jadi menurut teorema yang udah kita belajar di kelas, ini kan kita bisa langsung kerjain ya. Ini pakai rumus yang sama tadi yang udah dibahas. Jadi kan kayak gini. Nah, ini tinggal kita masukin aja. PA-nya kan kita tahu ya, 0,3. Kemudian PB given A 0,75. Terus PC given A irisan B 0,2 ya. Gitu. Nah, ini kita coba hitung ya. 0,3 kali 0,75 kali 0,2. Sip. 0,045. Ini adalah jawaban untuk yang soal pertama ya. Nah, gimana kalau yang B? Yang B ini gimana cara kerjainnya? Oke. Nah, di sini cara mudahnya adalah kita lihat soalnya. Sebenarnya dari soal yang kayak gini kita bisa cari apa aja sih. Nah, perhatikan di sini kan kita udah tahu yang di sini kan probability-nya ada beberapa nih, ada banyak gitu kan. Nah, pertama kita lihat di sini. Kalau kita kaliin si di sini kalau kita kaliin si PA dengan PB given A itu kita dapat apa sih? Ya, kita coba kalau kita kaliin di sini kita dapat irisan A dengan B gitu kan. Nah, probability-nya. Jadi ini kan sama aja dengan PA PB given A itu hasilnya berapa? 0,3 kali 0,75 0,225 gitu kan. Nah, terus juga di sini kita bisa lihat nih untuk PA di sini kita bisa cari PA aksen irisannya dengan B itu gimana? Ya, sama aja rumusnya. Gini kan. Karena kita dapat yang di sini ya. Nah, sip. Jadi ini kan kalau di sini aksennya untuk probability-nya 1 dikurang sama 0,3 itu sama aja sama 0,7 ya enggak? Nah, jadi di sini 0,7 kali sama 0,2 di sini.
Oke, ini hasilnya adalah 0,14. Sip. Nah, terus di sini perhatikan kita punya apa lagi? Nah, di sini kan kita punya yang ini C given A, irisan B, aksen irisan B gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kita cari apa? Ini bisa kita cari adalah A irisan B irisan C yang tadi, yang which is yang udah kita cari 0,045 di sub soal yang pertama. Terus kalau misalkan P A aksen, B C kayak gini, itu gimana? Itu adalah P A aksen irisan B dikali sama P C given A irisan B A aksen irisan B gitu ya. Nah, ini bisa kita cari, berarti kan 0,14 dikali sama yang di sini 0,15. Oke. Ini sama dengan 0,021 ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi di sini kita kan bisa cari apa lagi? Coba. Di sini hapus dulu bentar. Nah, PB given A aksen itu sama dengan PB given A itu sama dengan 0,75. Otomatis P pakai biru aja. P B aksen given A itu nilainya sama dengan apa? Nilainya itu sama dengan 1 kurang 0,75 ini kan. Itu 0,25. Terus juga kalau di sini kita lihat PB given A aksen itu sama dengan 0,2, otomatis apa? P B aksen given A aksen itu sama dengan 1 dikurang 0,2 itu 0,8. Nah, dari sini ini yang bisa kita cari apa? Yang bisa kita cari itu banyak kan di sini. Bentar dulu, pindahin. Sip. Nah, di sini ini bisa kita cari apa? A, B aksen, C gitu ya. Nah, ini sama dengan apa? P ini apa? P A, P B aksen given A, P C given A terus B aksen gitu. Nah, ini tinggal kita hitung. PA-nya kita tahu kan 0,3. B aksen ininya tadi kan 0,25 ini, terus dikali sama yang di sini kan 0,8 ya. Nah, sip. Nah, oke. Nah, dikali sama 0,8 ini ya. Sip. 0,8. Ini 0,06. Hal serupa bisa kita cari, berarti P aksen irisan B aksen irisan C gitu. Nah, di sini P A aksen itu kan 1 kurang 0,3 tadi kan 0,7, kemudian dikali sama yang udah kita cari tadi 0,8 PB aksen given A aksen, kemudian dikalikan dengan ini di sini kan 0,9. Sip. Ini sama dengan 0,504. Nah, ini sebenarnya udah kita ketemu nih lengkap gitu jajarannya untuk setiap irisannya gitu ya. Nah, itu gampang kalau udah kita kerjain soalnya. Sekarang kita lihat di sini. Yang B itu kan yang ditanya P, B aksen irisan C gini kan. Ini nilainya sama dengan apa? Kita ini bisa kita ini aja, kita
manipulasi gitu bentuknya. Ini sama aja sama PA irisan B aksen irisan C ditambah P A aksen irisan B aksen irisan C gitu. Nah ini kalau kalian bingung kalian gambar aja ya coba. Nah ini kalau kalian tambah itu pasti bakal dapat bentuk kayak gini yang di sebelah kiri ini. Nah ini kalau misalkan bingung coba gambar aja. Jadi gitu. Ini biar nge-solve-nya kita bakal pecah jadi kayak gini. Nah ini kan ini kita udah tahu 0,06 ya enggak? Terus ditambah sama A aksen, B aksen, C. Nih. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 0,564 ya. Nah, jadi ini adalah jawabannya untuk yang B. Sip. Bagaimana dengan yang C? Sekarang ini yang C ditanyanya PC gitu kan. Nah, gimana caranya PC? Nah, di sini cara cari PC-nya gimana? Di sini PC itu bisa kita apa? Bisa kita expand lagi kan sebenarnya. Itu adalah P ini PB aksen irisan C. Sorry. Ini tuh kan bisa kita pecah jadi apa? Kita bisa pecah sama PB sebentar PB bisa kita pecah jadi PA irisan B irisan C tambah P tunggu P ya irisan C ya. Ini ditambah PA irisan B aksen irisan C ditambah P A aksen irisan B irisan C ditambah sama P A aksen irisan B aksen irisan C. Nah, ini kalau kita tambahin daerahnya kita bakal dapat bentuk PC. Kalian coba gambar aja kalau misalkan bingung ya. Berarti kan ini 0, nih, lihat dari sini. Ini kan udah lengkap nih sebenarnya. Kita udah cari 0,045 ditambah sama bentuk yang di sini kan 0,06 ditambah sama yang bentuk ini 0,021 ditambah sama yang bentuk terakhir itu yang ini 0,504 gitu. Ini tinggal kita tambahin aja ya. Jadi kalau kita tambahin kalau kita tambahin ini hasilnya adalah kayak gini. Nah, hasilnya kalau kita hitung hasilnya sama dengan 0,63. Jadi ini adalah jawabannya gitu. Nah, jadi gini. Jadi kalau di probability nggak selamanya kita bisa mengandalkan insting. Jadi kalau misalkan yang soalnya seperti ini, itu kita udah nggak bisa ngandelin insting lagi karena udah ribet bentukannya. Jadi yang rumus kayak gini sebenarnya itu rumusnya powerful gitu. Jadi penting. Oke. Bagaimana dengan independency gitu? Kalau misalkan ada dua event yang sebenarnya independen dia satu sama lain. Kan kita tahu ya, di sini kalau independen itu syaratnya apa? Jika dan hanya jika misalkan PA given B itu nilainya sama dengan PA dan juga PB given A itu nilainya sama dengan PB. Ini adalah maka ini kalau misalkan dia event A dan B itu independen jika dan hanya jika ini terwujud. PA given B sama dengan PA, PB given A sama dengan PB. Nah, jadi di sini konsekuensinya kan kita tahu
PA irisan B itu kan nilainya sama dengan P apa? P A kali P B irisan A. Nah, di sini sama aja sama PB irisan PB kali P irisan A irisan B kayak gini. Nah, perhatikan bahwa yang si bentuk ini PB irisan A bisa kita substitusi dengan PB. Berarti di sini bisa kita tulis jadi PA kali PB gitu. Nah, ini independen satu sama lain. Nah, itu juga kalau misalkan yang PA irisan B kita substitusi dengan PA, kita dapat hasil ya PA kali PB juga kan. Jadi intinya PA irisan B sama dengan PA kali PB gitu ya. Kita lihat langsung contoh soalnya. Di sini kita punya dua engines. Jadi ada dua fire engines. Jadi di sini operating independently gitu. Jadi di sini kita punya dua mesin. Dua mesinnya kan ya kalau kita dua mesin kemungkinan dia itu tersedia ya nggak berhubungan satu sama lain kan. Mau ini tersedianya misalkan kita punya satu punya dua nih mesinnya. Nah, misalkan mesin yang pertama itu keadaannya gimana pun itu tidak mempengaruhi keadaan dari mesin yang kedua gitu. Jadi ya dia independen gitulah. Jadi apa ya output yang diinginkan dari engine 1 itu tidak berhubungan dengan output yang didapatkan dari 2 dan sebaliknya gitu. Jadi itu independen. Oke, nah jadi di sini misalkan engine 1 kita namain aja sama A ya. Kalau engine 2 itu B eventnya ya. Nah, jadi di sini yang kita tahu bahwa PA itu sama dengan sorry. A itu adalah event di mana engine yang pertama itu available ya. Jadi dia tersedia. Kalau misalkan yang B itu adalah event di mana engine yang kedua itu available gitu. Jadi untuk probability-nya itu sama 0,96. Sip. Oke, yang A sekarang. What is the probability that neither is available when needed? Jadi di sini jadi ketika dibutuhkan ternyata keduanya itu nggak ada gitu, nggak tersedia. Jadi kalau kita ini berarti kan PA aksen irisan PB aksen kan, karena A dan A itu adalah event di mana dia itu tersedia. B untuk engine yang pertama, untuk yang B itu yang dia tersedia untuk engine yang kedua gitu. Jadi kalau aksen itu berarti dia tidak tersedia ya. Nah, ini ingat di PPT di paling awal deh bukunya. Itu ini rumusnya gini. Sip. Nah, ini sama dengan 1 dikurang P A union B gitu kan. Sip. Nah, jadi di sini tinggal kita cari kan di sini. Nah, jadi pertanyaannya itu kalau misalkan kayak gini gimana? Nah, tunggu, dia probability need sebentar, probability neither is available. Probability is sebentar, berarti kalau dianya itu dua-duanya sorry ini nggak perlu pakai rumus ini ya, sorry jadi ini kan lihat nih sorry jadi kan ini kita udah ngomongin irisan ya udah kita langsung pakai rumus ini aja, irisan, nggak usah neko-neko lagi ya. Jadi tinggal di PA aksen
dikali sama P B aksen karena dia independen satu sama lain kan. Sorry. Nah, jadi ini tinggal kita ini kita kan tahu kalau misalkan aksennya itu tinggal 1 dikurang ya si ininya. Nah, gitu. Jadi ini sama dengan 1 dikurang sama 0,96, 1 kurang 0,96, tinggal dihitung. Tuh. Nah, ini hasilnya sama dengan 0,0010 gitu. Nah, selanjutnya yang B. Probability that a fire engine is available when needed. Jadi probability-nya ininya fire engine-nya tersedia gitu ketika dia dibutuhkan. Nah, berarti kalau misalkan emang dia ketika kita membutuhkan ternyata ada fire engine yang tersedia, itu kan berarti ya ini kan bisa yang engine pertama bisa tersedia atau engine kedua itu tersedia. Jadi ini itu ya apa union ya. Jadi di sini kita lihat di sini ini kan kita nggak bisa hitung langsung ya sebenarnya. Jadi di sini kita tahu ini hasilnya sama dengan apa? Hasilnya sama saja dengan P U B itu tunggu, union tuh berarti bisa kita ubah jadi gini. Jadi P A aksen, B aksen, ini aksen lagi gitu ya, setuju. Nah terus di sini pakai yang apa identitas kayak gini itu bisa kita tulis jadi apa, 1 dikurang P A aksen irisan B aksen 1 dikurang sama yaudah ini kan udah kita dapat 0,0016. Nah, ini hasilnya sama dengan 0,9984. Jadi ini adalah jawabannya. Nah, oke. Jadi ini udah soal terakhir. Ya, sekian pembahasan kali ini. Thank you yang udah nonton. Jadi sekian videonya. Thank you semuanya.